Oke, di video kali ini kita akan bahas soal K3, yakni disiplin yang menyelamatkan. Nah, ini ada cerita di tahun 2018, sebuah SMA, seorang siswa memanaskan alkohol langsung di Bunsen. Ia ingin eksperimennya berlangsung lebih cepat, tapi dalam 5 detik, api menyambar. Meja pun terbakar, dua temannya terluka ringan. Dan eksperimen itu bahkan bukan bagian dari prosedur. Masalahnya bukan eksperimen, tapi kelalaian terhadap keselamatan. Biar nggak terjadi peristiwa seperti tadi. Apa sih itu K3? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, lebih spesifiknya di lab. Nah, yang mana K3 itu adalah upaya melindungi diri dan orang lain, mencegah kecelakaan dan kerusakan alat, serta membangun mental profesional ilmuwan. Karena laboratorium itu bukan taman bermain, tapi itu tempat penuh resiko dan tanggung jawab. Nah, kita juga patut ketahui jenis-jenis bahaya. Di lab fisika ada 3 kategori bahaya, yakni bahaya fisik seperti api, listrik, dan benda tajam. Lalu ada kimia seperti uap beracun dan bahan korosif. Dan yang ketiga ada bahaya biologis, biasanya kalau pakai sampel organik. Semua bisa dicegah kalau kamu paham dan disiplin. Nah, kita masuk ke aturan di dalam lab. Sebelum praktik, ini ada aturan wajib. Yang pertama itu pastikan memakai jas lab, kacamata, dan sarung tangan. Jangan sentuh alat kalau belum paham. Dan yang ketiga, jangan bercanda. Lalu kalau terjadi sesuatu, jangan panik. Dan yang paling penting, jangan berimprovisasi terhadap hal yang belum tahu atau di luar prosedur. Di lab, kamu bukan pahlawan film, tapi kamu itu ilmuwan yang melakukan eksperimen berdasarkan prosedur. Nah, kita masuk ke bagaimana pencegahan kecelakaan. Kan lebih baik mencegah daripada tidak sama sekali. Sebelum melakukan eksperimen, kita harus cek semuanya terlebih dahulu. Apakah ada alat yang rusak, lalu apakah ventilasinya cukup, dan pastikan perlengkapan darurat tersedia seperti pemadam api, P3K, pancuran darurat, dan IO station. Nah, ini juga ada sebuah kisah. Seorang ilmuwan senior di Jepang menyentuh logam berat beracun tanpa sarung tangan. Ia meremehkan resikonya. Dalam 3 minggu kemudian, sistem sarafnya rusak permanen. Jadi kadang yang membahayakan bukan eksperimennya, tapi kecerobohan kecil. Nah, bukan untuk menakut-nakuti, tapi itu adalah salah satu cara membangun mentalitas ilmiah. Menjadi ilmuwan itu bukan soal pintar, tapi disiplin tanpa disuruh, teliti tanpa diawasi, dan peduli tanpa diingatkan. Karena di dunia nyata, keselamatan itu bukan pilihan, tapi itu adalah syarat. Nah, kita masuk ke ingat setiap tempat bisa berbeda. Kamu perlu tahu, setiap laboratorium bisa mempunyai aturan yang berbeda-beda. Contohnya, di universitas, di rumah sakit, atau di pabrik, SOP-nya mungkin tidak sama. Bahkan standar nasional dan internasional bisa jadi berbeda. Kamu bisa cari tahu itu mulai dari buku pegangan laboratorium sekolah, atau modul praktikum universitas, atau mungkin cari di internet yang namanya OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Atau mungkin kamu bisa cari di WHO, CDC, atau Badan Nasional K3 lainnya. Dan kalau ragu, kamu bisa tanya guru atau instrukturmu. Itu bagian dari tanggung jawab juga. Nah, eksperimen yang gagal itu masih bisa diulang. Tapi kalau kesalahan dalam keselamatan yang bisa merubah hidup seorang selamanya, itu nggak bisa diulang lagi. Dan jadi ingat, lab yang aman adalah lab yang cerdas.